Oke teman-teman, di pertemuan kali ini kita mendapatkan materi baru dari Bu Cia. Nah, di sini saya sebagai ketua dari anggota saya sendiri kelompok 6 ingin menjelaskan beberapa soal dari materi yang kemarin kita bahas bersama Bu Cia. Nah, di sini kita lihat kita disajikan soal, ada tabelnya ya. Dan di tabel ini ada data-data yang harus kita sesuaikan. Nah, langkah pertama itu kita tulis step yang pertama, kita harus mencari data yang jika dijumlahkan hasilnya itu sesuai. Nah, kita lihat di tabelnya nih, 10 kita jumlahkan dengan 2, apakah hasilnya 9? Tidak. 10 tambah 2 harusnya 12. Jadi di data yang pertama ini bukan. Nah, kita lihat 14 ditambah, sorry ini salah, 4. Nah, 14 dijumlahkan dengan 4, benar, 18. Benar nggak teman-teman? Benar. Nanti kita sentra. Nah, lanjutnya nih 25 ditambah dengan 6, apakah hasilnya 27? Tentu tidak. Nah, berarti kita sudah mendapatkan nih data yang hasilnya sesuai, yaitu 14 dibanding dengan 4, misalnya itu 18. Nah, sampai sini belum selesai teman-teman, kita harus menyederhanakannya lagi. Sini kita lihat 14 dengan 4 kita bagi dengan 2. 14 bagi 2 7 dan 4 menjadi 2. Nah, 14 tambah 4 18. 7 tambah 2 berapa teman-teman? 9. Nah, sampai sini sudah selesai. Jadi begitu salah satu dari materi yang paling kita bahas. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini saya bacakan terlebih dahulu soalnya itu senyawa kalsium klorida atau CaCl2 memiliki massa 110 gram. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah massa dan kadar unsur klorin dalam senyawa tersebut. Dan sini disediakan contohnya itu ArCa 40, lalu ArCl itu dibagi 5. Nah, jika tertuliskan panduan seperti ini, yang harus kita cari pertama itu adalah MR-nya terlebih dahulu. Oke, kita tulis MR dari CaCl2. Nah, kita lihat Ca-nya itu, unsur Ca-nya itu ada 1 teman-teman. Jadi kita tulis 1 kali Ca. Sorry. Ca. Nah, tambah unsur Cl di sini ada 2 teman-teman. Kita tulis 2 Cl. Nah, kita masukkan jumlah dari ArCa 40. Lalu ArCl-nya itu 35. Kita masukkan. Nah, sini langsung saja 1 kali 40 hasilnya 40 ditambah 2 kali 35 hasilnya 70. Nah, di sini hasilnya 40 tambah 70 menghasilkan 110. Oke, di sini untuk MR CaCl kita sudah temukan. Lalu pertanyaan selanjutnya, kita harus menghitung kadar. Massa terlebih dahulu, massa. Oke, di sini saya akan masukkan rumusnya terlebih dahulu teman-teman. Tulis massa unsur klorin. Di sini ada rumusnya, itu adalah jumlah unsur klorin dikali dengan AR klorin. ArCl kita tulis Cl per MR dari CaCl. Nah, ini dikali dengan massa si CaCl-nya. Nah, jadi seperti ini rumusnya, kita masukkan ke angka-angkanya. Nah, di sini kita lihat jumlah unsur klorin. Unsur klorin kita sudah temukan tadi adalah 2. Oke, 2 dikali dengan ArCl. Nah, ArCl ini kita dapat dari soalnya teman-teman. Jadi jangan sampai salah memasukkan angkanya ke dalam rumus. Nah, ArCl di sini ada 35. Jadi 2 kali 35 per MR CaCl tadi kita sudah dapat yaitu 110
dikali dengan massa CaCl-nya. Nah, massa CaCl ini harusnya di soal seperti ini sudah dicantumkan di dalam soalnya, yaitu 110 gram. Oke, kita tulis 110. Nah, kita lanjut. Ini bisa dicoret ya teman-teman, karena sudah sama nih 110, kita coret saja. Jadi tersisa 2 kali 35. Berapa teman-teman? 2 kali 35? 70. Oke. Nah, ini sudah kita temukan massa dari kadar unsur klorin. Nah, selanjutnya masih belum selesai teman-teman. Kita disuruh mencari kadar dari unsur klorinnya. Tapi Pak tidak muat, kita hapus terlebih dahulu. Oke. Jadi saya akan tuliskan kembali rumus kadarnya. Kadar unsur klorin itu rumusnya itu sama, tapi berbeda sedikit. Ini jumlah klorin, saya singkat saja ya, dikali dengan ArCl per sama MrCl juga, CaCl, sorry, CaCl2. Di sini dikali dengan 100% teman-teman, 100%. Oke, kita masukkan ke dalam rumus angka-angkanya. Jumlah unsur klorin, kita lihat, itu adalah 2 dikali dengan ArCl kayak tadi 35. 2 kali 35 per MrCaCl dari 110 dikali dengan 100%. Nah, di sini kita bisa mengkalikan terlebih dahulu nih. 2 kali 35 hasilnya 70. Nah, sementara kita turunkan terlebih dahulu 70 per 110 kali 100%. Nah, jika sudah begini, yang harus kita lakukan adalah menyederhanakan pecahan 70 per 110-nya. Di sini biar lebih mudah, kita sama-sama bagi dengan 10. 70 kita bagi dengan 10, 110 kita bagi dengan 10. 70 dibagi 10 berapa teman-teman? 7. 110 dibagi dengan 10 berapa teman-teman? 11. Oke, kita tulis kembali 7 per 11 kali 100%. Nah, 7 kali 100 sama dengan 700 per 11, kita turunkan saja. Nah, hasil dari 700 dibagi dengan 11 itu kira-kira hasilnya 63% teman-teman, 63%. Oke, jadi sudah selesai kita menyelesaikan soal contoh yang kedua ini. Terima kasih teman-teman, mohon maaf bila kurang jelas saya menjelaskannya, semoga dapat dimengerti. Terima kasih. Nama saya Kiko Mari Prakoso. Ini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Jadi diketahui serbuk karbon dibakar dengan menghasilkan CO2 seperti data di samping. Tentukan perbandingan massa C dan O. Jadi kita lihat dulu dari sini, kita itu nyari jumlah yang sama ya. Jadi 12 tambah 13 itu bukan 22. 15 tambah 20 itu 35. Ini benar. 9 tambah 15 itu bukan 21, dan 10 tambah 16 itu bukan 28. Jadi kita bakal ngambil itu dari 15 sama 20. Jadi kita tulis dulu. Terus mereka tuh persamaannya tuh dibanding tuh dari 5. Jadi 15 bagi 5 3 banding 4, 20 banding 5 4. Terus udah. Nama saya Nadia, nomor 8, nomor 2 mulai dari atas. N-nya ini ada 2, jadi kita tulis 2N. Lalu K-nya ini ada 8 karena 4 kali 2. Lalu S-nya ini ada 1. Dan ini O-nya itu ada 4. Lalu kita tulis 2. Kita lihat di sini N-nya itu ada 14. Jadi kita tulis 14. Lalu 8. H-nya itu ada 1. Kita tulis 1. S-nya itu ada 32. Kita tulis 32. O-nya itu ada 16. Maka kita tulis 16.
Ini kita kalikan hasilnya ini 28. Ini hasilnya 8. Ini ditambah hasilnya 64. Yaitu totalnya 132. Terima kasih. Ini hasil dari MR. Dan kita kerjakan yang B. Ini kita tulis dulu, C-nya ada 11, lalu ditambah 22, K. Lalu ditambah 11, 0. Setelah ini, seperti tadi, kita tulis dulu memakai ini. 11, C-nya itu ada 11. 22, K-nya itu ada 1, 11, O-nya itu ada 16. Lalu ini kita kalikan lagi. Ini hasilnya 132 ditambah 22 ditambah 176 yang hasilnya 330 mr. Terima kasih. Kita kerjakan yang C. Fe nya ini ada 1, lalu S nya ini ada 3, lalu ditambah O-nya ini ada 12, karena ini dikali 4 dikali 3 hasilnya 12, jadi kita tulis 12 nolnya. Lalu kita tulis seperti tadi 1, Fe-nya itu ada 56 ditambah S-nya itu ada 32 dan O-nya itu ada 16. Lalu kita kali di sini hasilnya 56. Lalu ini hasilnya 96. Lalu ini hasilnya 192. Lalu ini hasilnya 344 mr. Terima kasih. Saya Albani Ramadan. Di sini saya akan mengerjakan nomor 3. Jika diketahui ARMG 24, terus O-nya 16 dan MG 3 PO4 adalah 262, maka tentukan AR dari P. Nah, di sini kita ditanya untuk mencari AR dari P. Pertama-tama, ini 262-nya kita turunin dulu di sini. Sama dengan karena MG-nya itu 3, kita tulis di sini 3 kali MG ditambah 2, P-nya kan 2 ditambah terus apa namanya O-nya ada 8 karena 4 dikali 2. Nah, di sini kita tulis lagi 262 dengan 3. MG-nya kan 24, berarti kita tulis di sini 24 ditambah 2P karena P-nya belum diketahui, ditambah 8, O-nya 16. 262 sama dengan ini 3 kali 24 hasilnya 72 ditambah 2P ditambah 100 ditambah hasilnya ini 128 sama dengan 72 ditambah jadi 200 ditambah 2P. Nah, ini 2P nya kita pindahin ke sini nih. Jadi 2P sama dengan 262 dikurang 200. 2P sama dengan 62 bagi 2 hasilnya 31. Jadi P itu hasilnya 31. Ini saya juga akan membahas nomor 4. Langsung saja kita ke soalnya. Saya bacakan terlebih dahulu. Soalnya itu adalah masa aluminium yang terdapat dalam 204 gram aluminium oksida adalah pakai 22 adalah pakai 97 oksamena 19. Nah, jika terdapat soal seperti ini, kita harus mencari MR, ya. Kita harus mencari MR-nya dan kita harus
mencari unsur massa ya. Kita harus cari untuk massa AL. Nah, langsung saja kita jawab. Ini pertama kita harus mencari MR terlebih dahulu dari Al2O3. Dengan unsur Al di sini berjumlah 2, berarti kita tulis 2 kali Al ditambah unsur O itu berjumlah 3, kita tulis 3 kali O. Nah, kita uraikan 2 kali Al. Nah, Al nya itu adalah di soalnya ini bahwa Al nya itu adalah 27 kali 27 ditambah 3 dikali unsur O itu adalah 16. Ya, terus bahwa 2 dikali dengan 27 itu menghasilkan 54 ditambah 3 kali 16 itu 48, teman-teman. Jadi di sini MR nya itu kita dapat 102 ya, kita dapat 102, teman-teman. Nah, jika sudah dapat MR nya, kita ke masanya. Nah, sebelum itu saya akan menuliskan terlebih dahulu untuk rumusnya. Kita tulis massa AL, kita tulis rumus itu jumlah unsur AL dikali dengan AL ini MR dari Al2O3 Al2O3 dikali dengan massa Al2O3. Nah, jadi ini untuk rumusnya ya. Oke, kita langsung masukkan ke angkanya ke rumusnya. Jumlah unsur Al kita dapat tadi bahwa unsur Al itu berjumlah 2 dikali dengan AL. Nah, AL ini dicantumkan di soalnya bahwa berjumlah 27 per MR Al2O3 tadi sudah kita dapat, yaitu 102 dikali dengan massa Al2O3. Nah, massa Al2O3 ini sudah dituliskan di soalnya, yaitu 204 gram. Jadi dikali dengan 204. Ini langsung saja ada yang bisa kita coret, yaitu dengan 102 dengan 204. Ini jadi 2 ya. 102 kali 2 kan 204. Jadi ini kita tulis jadi 2. Sehingga menyisakan 2 kali 27. Oke, kita langsung saja ya. 2 kali 27 itu 54 dikali dengan 2 menghasilkan 108. Oke, terima kasih. Saya akan membahas nomor 5. Soalnya yaitu senyawa magnesium oksida atau MgO tersusun dari unsur magnesium dan oksigen. Jika massa MgO 80 gram, berapa massa magnesium yang terkandung di dalam senyawa tersebut? Jadi langkah pertama yaitu kita mencari Mr dari magnesium oksida. Cara mencari Mr yaitu kita mencari tahu dulu berapa jumlah unsur dari magnesium dan oksida. Yang pertama, jumlah unsur magnesium di sini ada 1. Jadi 1 dikali Mg ditambah 1 kali lalu Mg di dalam kurung tersebut kita akan mengganti ke AR dari masing-masingnya. Mg diganti menjadi 24 tambah O menjadi 16. 1 kali 24 yaitu 24. 1 kali 16 hasilnya 40. Lalu selanjutnya kita akan mencari massa dari magnesium. Sama kita masukkan rumus dulu. Mg dengan jumlah unsur Mg dikali Am dari Mg per Mr dari MgO dikali massa MgO. Lalu masukkan semuanya ke dalam rumus.
Pertama, jumlah unsur dari Mg yaitu 1. Lalu dikali AR dari Mg yaitu 24. Terus MR dari MgO yaitu hasil dari MR ini itu 40 dikali massa MgO yaitu dari soal yaitu 80 gram. Lalu ini kita coret. Jadi 2. Terus 24 kali 1 24 kali 2 jadi 48. Jadi massa unsur Mg yaitu 48. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas nomor 6. Pertama kita akan mencari Mr dari CaCl2 dulu. Seperti tadi CaCl2 dengan pertama jumlah unsur dari kalsium yaitu 1, jadi 1 dikali Ca dulu. Terus lalu ditambah Cl2, Cl jumlah unsurnya yaitu 2. Jadi kita tulis 2 dikali Cl. Kita masukkan Ar dari Ca dan Cl. Ar dari Ca yaitu 40, jadi 1 dikali 40 ditambah 2 kali Cl. Ar dari Cl yaitu 35. 1 kali 40 yaitu 40 ditambah 35 kali 2 yaitu ditambah iya udah ditambah 35 kali 2 yaitu 70. Hasilnya yaitu 110. Kita udah dapat Mr dari CaCl. Selanjutnya kita akan mencari massa dan kadar unsur dari klorin. Pertama kita akan mencari massa dulu. Massa unsur Cl jumlah kita masukkan dulu jumlah unsur Cl dikali ArCl per AMR dari CaCl dikali CaCl. Lalu kita masukkan bentar. Dari Cl yaitu 2 dikali Ar dari Cl yaitu 35 per Mr CaCl yang tadi kita cari yaitu 110 dikali 110 Dikali massa CaCl yang ada di soalnya yaitu ya 110 gram. Maaf guys. Lalu kita coret. Ini 35 kali 2 yaitu 70. Jadi hasil massa unsur dari Cl yaitu 70. Selanjutnya kita mencari kadar. Saya hapus dulu. Selanjutnya kita cari kadar unsur dari Cl. Kita masukkan dulu rumusnya. Pertama jumlah unsur di bawah aja. Jumlah unsur Cl dikali Ar dari Cl per Mr CaCl dikali 100. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Jumlah unsur dari Cl yaitu 2 kali 35 per Mr dari CaCl yaitu 110 dikali 100%. Lalu kita kalikan 35 kali 2 yaitu 70. 110 kali 100. Lalu kita sederhanakan menjadi dibagi 10 itu kita coret aja deh ininya. Jadi 7 per 11. 70 bagi 10. 70 bagi 10 yaitu 7. 7 110 bagi 10 bagi 10 itu 11. Jadi 7 per 11. Jadi 7 per 11. Lalu untuk mencari kadarnya kita kalikan atasnya 7 kali 100. 7
700 700 dibagi 11 yaitu 63%. 63, jadi hasilnya itu 63%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Agrafi. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu soal yang telah diberikan oleh Bu Cia kemarin. Kebetulan saya dapat bagian untuk mengerjakan soal nomor 7. Langsung saja kita bahas. Pertama saya akan membacakan terlebih dahulu untuk soalnya itu. Tentukan presentasi kadar unsur C dalam senyawa berikut ini dengan ketentuan AR C sampai dengan 12, A sampai dengan 1, O sampai dengan 12, dan N sampai dengan 14. Senyawa yang harus kita tentukan itu ada 3, yaitu ada yang pertama CONH2, yang B CO2, lalu yang C C6H12 dan O6. Nah, di sini kita akan mengerjakan nomor yang A terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita jawab di sini. Nah, jika terdapat soal seperti ini, berarti yang harus kita cari itu adalah si MR-nya terlebih dahulu. Kita akan mencari MR si CO NH2 terlebih dahulu. Bisa kita lihat C di sini ada 1. Jadi kita tulis 1C ditambah O di sini juga 1 O, dan kita lihat N, unsur N di sini dia dikalikan dengan 2 ya. Jadi angka 2 ini diperuntukkan untuk unsur yang di dalam kurung. Jadi N, di unsur N itu ada 2. Nah, lalu si H ini, H sudah ada 2 di dalam kurung, tapi dikalikan lagi dengan 2. Karena seperti tadi saya bilang, angka 2 diperuntukkan untuk semua unsur yang ada di dalam kurung. Jadi H2 dikali 2 sama dengan 4 tambah 4H. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus. 1 dikali C, C-nya itu adalah 12 tambah 1 dikali O, O-nya itu adalah 16, dan 2 dikali N, N-nya itu adalah 14, lalu 4 dikali H, H-nya itu adalah 1. Langsung saja kita uraikan. 1 kali 12, 12 ditambah 1 kali 16 sama dengan 16, ditambah 2 kali 14 itu adalah 28. 28 ditambah 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, sini menghasilkan yaitu 60. Ini 28. Ini sama dengan 32 ya. 32. Ini menghasilkan 60. Oke. Nah, selanjutnya jika sudah dapat MR-nya, kita harus mencari si kadarnya. Oke, saya akan menuliskan terlebih dahulu untuk rumus kadarnya di sebelah sini saja ya. Kadar unsur C sama dengan, oke, untuk rumusnya itu adalah jumlah unsur C dikali AR C per MR dari yang ini. MR tadi ini itu adalah CONH2 dikali 100%. Jadi seperti ini rumusnya. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Sama dengan tadi jumlah unsur C kita sudah dapat yaitu 1. Berarti 1 dikali ARC. Di soalnya sudah dicantumkan bahwa ARC adalah 12 per MrCONH2 tadi sudah kita cari dan sudah kita dapatkan yaitu 60 dan dikali oleh 100%. Oke. Nah, di sini cara saya langsung saja kita turunkan 1 kali 12 per 60. Nah, berhubung ini perhitungan persen, saya menggunakan rumus seperti ini. Misalnya Q sama dengan 100% per 100. Nah, jadi 100% ini kita jadikan pecahan 100 per 100 dikali 100 per 100. Nah, kalau sudah seperti ini, jadi ini sama aja kita hapus, jadi 1. Nah, jadi sisa 12 per 60 kali 1. Nah, 12 per 60 ini bisa kita sederhanakan lagi ya teman-teman. Misalnya si 12 ini sama 60 ini kita sama-sama bagi 12, bisa nih. 12 bagi 12 sama dengan 1. 60 bagi 12 berapa teman-teman? Hasilnya 5. Jadi 1 per 5 ya, kita tulis di sini 1 per 5. Nah, 1 per 5 itu jika dibagi itu menghasilkan sekitar
Tadi sekitar 0,2 ya, sekitar 0,2%. Oke, sudah dapat untuk yang A. Oke teman-teman, kita lanjut ke poin yang nomor B. Di sini kita sama seperti dari caranya, kita harus mencari MR-nya terlebih dahulu. Oke, kita lihat di sini bahwa MR sama dengan unsur C itu ada 1, berarti 1 kali C ditambah unsur O ada 2, berarti 2 kali O. Oke, kita lihat 1 kali C, C-nya berapa? Sama dengan 12. 2 dikali O, O-nya 16. Kita uraikan. Nah, di sini 1 kali 12 sama dengan 12 ditambah 2 kali 16 sama dengan 32. Oke. Jadi kita menghasilkan 44 ya. 44. Nah, sudah dapat MR-nya. Lalu kita masuk ke rumus kadar. Sama rumusnya seperti tadi, mungkin saya tidak perlu menuliskannya kembali ya teman-teman. Jadi langsung saja kita tulis di sini. Ini MR. Ini saja ya. Unsur kadar C. Jadi ini jumlah unsur C 1 dikali ARC. ARC-nya itu 12 per tadi MR dari CO2-nya itu dapat kita 44 dikali 100%. Langsung saja di sini cara saya langsung 12 per 44 dikali, di sini seperti tadi 100 kita 100% kita jadiin pecahan menjadi 100 per 100. Kita anggap ini kita coret, berarti dia menjadi 1, sehingga menghasilkan 12 per 44 dikali 1. Nah, sini kita bisa menyederhanakannya kembali lagi. 12 dan 44 kita bagi 4, sama-sama kita bagi 4 ya. Jadi 12 kita bagi 4 sama dengan 3. 44 kita bagi 3, dia menghasilkan sekitar 11 ya. 44 dibagi 4 itu 11. Oke, sehingga sisa 3 per 11 kali 1. Sebenarnya kita tulis di sini 3 per 11. Ya, kali 1-nya tidak perlu kita tulis lagi. Sehingga 3 per 11 itu menghasilkan sekitar 0,27%. Teman-teman, kita lanjut ke soal poin nomor C. Kita tulis terlebih dahulu untuk senyawanya. Seperti biasa, kita harus cari terlebih dahulu MR dari senyawanya tersebut. Ditulis MR C6H12O6. Kita lihat unsur C di sini dia berjumlah 6. Berarti 6 kali C ditambah unsur H di sini berjumlah 12. Kita tulis 12 dikali H, dan unsur O di sini dia berjumlah 6. Berarti kita tulis 6 kali O. Dan langsung saja seperti biasa kita masukkan angka-angkanya. Sini 6 kali C, C-nya itu adalah 12. Jadi 6 kali 12 ditambah 12 dikali H. 12 dikali H. Oke, H-nya itu adalah 1, dan 6 dikali O, O-nya itu adalah 16. Oke, kita uraikan. 6 kali 12 itu menghasilkan 72 ditambah 12 kali 1 itu 12 ditambah 6 kali 16 itu adalah 96. Oke, sehingga jika dijumlahkan semua itu menghasilkan 180. Jadi MR-nya itu dapat 180. Oke. Ketika sudah seperti ini, kita lanjut masukkan ke rumus kadar. Rumus kadar tidak perlu kita tuliskan kembali, langsung saja kita masukkan angka-angkanya. Unsur kadar C. Di sini ya. Jumlah unsur C. Kita lihat unsur C kita dapat berjumlah 6. Tadi kita tulis 6 dikali ARC. Kita lihat di soalnya C-nya itu 12. Per tadi MR dari C6H12O6 itu adalah 180 dikali dengan 100%. Oke. Biar lebih mudah, kita turunkan terlebih dahulu dan kita ubah 100%-nya menjadi pecahan terlebih dahulu. Saya tulis ulang, 6 kali 12 per 180 dikali dengan 100 per 100 alias 1 ya, jadi 1. Oke, di sini kita coret 180 dengan 6. 180 dibagi 6 itu jadi 30, sehingga
misalkan 12 per 30 kita tulis ulang, jadi 12 per 30 dikali dengan 1 ya, sama aja harusnya. Nah, 12 per 30 di sini kita sederhanakan lagi, kita bagi dengan sama-sama kita bagi dengan 6 ya. 12 bagi 6 menghasilkan 2, dan 30 dibagi 6 menghasilkan 5, sehingga dapat 2 per 5. Nah, 2 per 5 di sini dia menghasilkan 0,4% ya, 0,4%. Oke, sudah selesai. Nama saya Keiko Maharem Prakoso, dan saya akan menunjukkan nomor 8. Dalam proses pembakaran 88 gram sulfur dioksida dilepaskan ke udara berupa gram. Untuk oksigen yang terkandung dalam senyawa itu ada AR-S3O16. Jadi pertama tuh kita cari MR-nya dulu. Pertama tuh MrSO2. S-nya tuh 1. Terus O-nya itu 2. Terus habis 1, S-nya itu kan di situ 32. Terus O-nya itu 16. Terus mereka tuh dikali sama 32 tambah 32. Mana 4. Masa sama dengan rumusnya jumlah unsur O ditambah ARO ditambah Masa SO2. ya, masa SO2 per MR MR SO2 ya. sama dengan jumlah unsur O itu adalah 2. Terus AR dari O itu 16. Masa SO2 nya itu 88 dari soalnya. Terus per ini tuh 32 ya? 4. Ini tuh MRSO. Ini jadi sama dengan ini dikali. Jadi pertama kita ini dulu di ini 64 sama 8. Mereka tuh sama-sama bisa dikali 8. Jadi ini 88 terus ya 11, ini 8. Terus 8 juga bisa disederhanain lagi sama 16, jadi ini 2. Jadi kan sisa 2 kali 2, jadi 4. Ini situ 11. Jadi 4 kali 11 sama dengan 44. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Nabila. Saya akan menjawab soal nomor 9. Di sini siswa dalam sebuah percobaan, siswa mereaksikan 150 gram besi 3 oksida. Hitung massa unsur besi yang terkandung dalam senyawa tersebut. Atom relatifnya di sini Fe ada 56 dan O-nya ada 16. Pertama-tama kita cari dulu molekul relatifnya. Pertama di sini Fe ada 2, berarti 2 dikali Fe ditambah 3 dikali O sama dengan 2 dikali 56 ditambah 3 dikali 16. Hasilnya 112 ditambah 48 sama dengan 160. Setelah kita mencari molekul relatifnya, kita menghitung massa unsur besi yang terkandung dalam senyawa tersebut. Kita masukkan dulu rumusnya. Karena di sini ada jumlah unsur Fe ada 2 dan AR yang ada 56, berarti 32 dikali 56
per 160 dikali 150 sama dengan 112 per 160 dikali 150 sama dengan 16.800 per 160. Kita coret saja nolnya, jadi 1680 dibagi 16 sama dengan 105. Massa unsur besi yang terkandung dalam senyawa besi 3 oksida adalah 105 hasilnya. Saya Syifa Nabila, saya akan menjawab soal nomor 10. Menghitung kadar belerang yang terkandung dalam senyawa aluminium sulfat. Pertama-tama kita cari dulu MR-nya. Karena AL ada 2, tinggal 2 dikali AL tambah S-nya ada 1 dikali dengan 3 tambah O-nya ada 4 dikali dengan 3. Lihat. Nah, tambahkan atom relatif dari unsur. Setelah kita menemukan MR-nya, kita tinggal masukkan rumus untuk menghitung kadar belerang yang terkandung dalam senyawa. Kadar belerang yang terkandung dalam senyawa aluminium sulfat ada 28%.